Dan sampai beberapa kejadian tuh udah keterlaluan lah. Sampai yang terparah bang, jadi pas lagi makan di WC itu, makan di kantin, sampai tangannya itu garpu. Iya, sampai garpu. Sampai segitunya. Sampai segitunya itu. Tiba-tiba dari arah WC, lantai 2 juga kan WC-nya kan ya, turun banyak orang lagi menggotong sesuatu. Menggotong sesuatu yaitu kantong berwarna orange. Kantong dari lantai 2 turun. Saya masih belum bisa jelas tuh, dapat gambaran jelas tuh itu apa gitu, kantongnya apa gitu. Pas saya tanya-tanya, itu siapa ya bro yang meninggal bro, ke teman-teman sekitarnya, Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang akan menceritakan pengalamannya menjadi korban pada beberapa tahun silam. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Iskandar. Ya, apa kabar Bang Iskandar? Ya. Makasih banyak nih Bang Iskandar buat waktunya, meluangkan waktu ya yang pastinya untuk berbagi kisah di channel YouTube Jejak Backpacker. Oke, kasih. Nah, ini yang jadi korban ini Bang Iskandar sendiri atau temennya? Kebetulan dan sayangnya teman saya, Bang Ale. Oh. Bukan saya jadi korbannya. Oke. Saya saksi mata. Saksi mata. Iya. Dan itu sangat tragis atau gimana kayak gitu Bang ya? Ya bisa dibilang gitu lah. Oke. Tragis. Disimpan dulu Bang ceritanya. Kita lanjut lagi setelah ini. Oke. Bang Iskandar ya. Tapi sebelum Iskandar menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Iskandar. Sebelum mulai, biar nggak ngantuk karena waktunya sudah larut ya, sudah tengah malam. Ya. Kita ngopi dulu, Bang. Oh, ini Bang Ale ya? Ya, kebetulan ini kita ada kopi Liong, kopi legendaris dari tahun 45. Oh, iya. Wah, enak Bang Ale. Seger, kopinya emang ya, yang lain-lain mah kayaknya lewat deh sama kopi Liong. Oh, iya. Oke, Bang Iskandar bisa lanjut? Ya. Oke, silakan Bang Iskandar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi cerita ini sebenarnya berawal di kurang lebih tahun 90-an Bang Ale. Oke. Saya gak bisa menyebutkan lebih tepat lagi kapan tahunnya, cuman ya sekitar 90-an lah. Jadi kejadiannya ketika saya sekolah di level SMP. Saya sekolah di SMP di salah satu di bilangan Jakarta Selatan lah, nggak perlu saya detailin, sekitar Jakarta Selatan. Jadi di tahun pertama seperti biasa kan, di hari pertama kita ada pengenalan kayak ospek gitu Ya, lah. Tapi bukan MOS ospek ya. ya, betul MOS masa ya. orientasi siswa. Waktu zaman itu kan ya MOS-nya ya benar-benar MOS gitu. Ada soal dari sekolah, ada penjelasan dari eskul gitu-gitu ya. Nggak ada masa-masa perpeloncoan kayak ospek di zaman kuliah gitu. Jadi
ketika saya dibarisin tuh di lapangan tuh sebelum masuk kelas, saya ngelihat dari kejauhan ada satu sosok yang agak menonjol deh Bang Ale. Artinya di antara semua ratusan siswa murid baru kelas 1 itu ada yang paling menonjol. Menonjolnya dalam hal bentuk badan. Saya kan berdiri di barisan tengah-tengah lah. Nah di barisan depan ini ada yang seseorang inilah gitu ya, yang saya belum kenal saat itu kan. Jadi badannya besar sekali. Jadi kalau untuk ukuran SMP mungkin tingginya kayak orang kuliah gitu Bang Le, 175, 170-an lah gitu kan. Kan SMP kan paling 150-an ya kita ya, masih normalnya gitu. Itu dan besarnya itu bukan bongsor tapi obesitas Bang Le. Mungkin beratnya hampir 100 kali itu. Di saat kita beratnya masih 60-an, dia sudah 100 mungkin ya, perkiraan saya gitu. Tapi belum kenal nih saya nih. Belum kenal, tapi cuma lihat, wah gede banget tuh, mamanya membatin aja gitu. Terus ketika sudah masa orientasi, baru kita masuk ke dalam kelas, ternyata si kawan satu itu yang bertubuh besar, satu kelas sama saya. Saya kebetulan di kelas 1E dulu. 1E, nah terus kita kenalan, ternyata di balik, kan sebelumnya saya lihat dari belakang tuh, ternyata wajahnya lugu gitu. Wajahnya tidak menggambarkan dia yang besar, yang punya kekuatan gitu-gitu, yang mukanya serem. Ini lucu banget deh mukanya gitu, dan bersahabat ternyata. Jadi yang pertama kali nyapa duluan dia gitu. Dia duduk persis di depan saya tuh, bangkunya kan cowok cewek ya. Saya cowok cewek, saya dapat sampingnya cewek. Nah di depan saya nih, dia ini saya kenalan ya. Namanya sebut saja Adi ya Mas ya, Bang Yang ya. Sebut aja Adi, kita nyebutnya kan nama Adi banyak ya, jutaan ya. Jadi si Adi ini saya kenalin Adi gitu, saya Iskandar gitu, kenalin diri. Terus kesan pertama itu sih, kesan pertama dia orangnya anak baik, lugu gitu-gitu. Terus berapa hari berjalan sekolah, ternyata ada satu hal yang menurut dia agak bikin saya gelisah. Karena anak ini terlalu lugu, artinya polos-polos aja gitu, nggak ada bandel-bandelnya gitu. Sampai ada satu saat ketika saya mau ke kantin, si Adi ini kayak lagi dipojokin di satu sudut sama teman-teman kelas 1 lainnya gitu. Jadi gini Bang Le, saya kasih background dulu, saya sekolah di sekolah Katolik. Agama saya Muslim. Jadi sekolah Katolik ini kan kebanyakan anak-anaknya anak-anak yang beragama Katolik lah, udah pasti lah ya. Nah terus kebanyakan anak-anak dari sukunya bagian timur sana lah gitu kan ya. Saya nggak mendetail bagian timur mana gitu, sama bagian Sumatera yang banyak bersekolah di situ gitu kan ya. Nah terus kan terkenal suku itu agak bandel ya kalau anaknya gitu. Nah itulah, jadi udah ada ngegeng nih di ini. Saya lihat kok disudutin gitu di satu pojokan di kantin kita gitu. Tapi saya nggak terlalu nganggap gimana, mungkin lagi kenalan atau gimana gitu. Nyata pas lagi di kelas, saya tanya, lu udah kenal anak-anak kelas lain gitu kan? Gak apa-apa. Nah itu tadi udah akrab banget gitu, udah sampai didudukin gitu, nggak apa-apa gitu, udah selesai lah sampai situ kan. Nah terus di beberapa hari kemudian mulai terlihat intens nih anak-anak kelompok itu buat deketin si teman saya si Adi ini gitu. Sampai saya melihat kok udah mulai aneh gerakannya gitu, dari bercanda-bercanda mukul, tapi masih bercanda tapi karena kan di depan umum ya, mukul kan badannya besar tuh Bang Ale, jadi mungkin bercanda kayak sansak gitu kan di gitu. Terus ada beberapa kali mulai digelendotin, mulai kasar lah. Ini apa, semakin kesini semakin kasar ininya bercandaannya. Terus saya tanya lagi, lu
badan lu kan besar, lawan dong gitu kan. Itu sekali apa namanya dipiting kelar itu anak-anak itu karena badan lu terlalu besar gitu. Pergunakan kekuatan lu. Enggak, udah nggak apa-apa. Aku juga nggak kenapa-napa kok. Aku-akuan saking polosnya tuh anak itu. Nah sampai ada satu titik mungkin di bulan ketiga, bulan keempat kita di sekolah di situ, pas saya ke WC ada suara orang nangis, tapi lebih ke bukan nangis kayak cewek yang sampai sesukukan gitu ya, kayak orang nahan nangis gitu. Terus saya ketok tuh pintunya tuh, siapa di dalam gitu kan. Terus tiba-tiba dia berhenti nangisnya kan. Saya tungguin, akhirnya saya penasaran kan. Ternyata si Adi dia bawa makanan ke toilet. Jadi saat istirahat saking dia takutnya ke kantin sampai dia makan di WC. Sampai makan di WC. Dia bawa makanan dari yang dibekalin sama orang tuanya kayak bawa tromol gitu. Dia makan di WC sambil mungkin nahan emosi atau apa gitu sampai nangis atau gimana gitu. Nah itu saya tanya kan, Di kenapa sih Di? Lu kenapa nggak makan di kantin aja? Enggak, aku tadi sambil ambil pup. Ya nggak ada logikanya dong sambil boker sambil makan ya. Maaf ya kalau ini kasar. Nah terus lu harus ngadu nih, ini udah keterlaluan. Lu harus ngadu ke sekolah ya, ke pihak minimal ke guru BP lah, bagian konseling itu kan, guru BK bimbingan konseling. Lu harus ngadu ke sana, gimana ini udah keterlaluan. Kan ini masih tahun pertama kita masih ada 3 tahun lagi di sini gitu, masa mau begini terus gitu. Tetap ditahan, udah nggak apa-apa, nggak perlu orang lain tahu gitu. Nah akhirnya saya memberanikan diri Bang Ale ngomong ke anak-anak itu gitu, karena kan memang saya kan agak membaur orangnya ya ke sana sini ya, walaupun saya nggak tergabung sama mereka gitu. Ngomong ke ketuanya, bro, apa nyebutan dulu bukan bro, cuy kali ya, cuy lu jangan gitulah, ini Adi gini gitu. Saya belain lah gitu. Ya udah bilang sama si Adi, ngomong langsung sama gua gitu, nggak usah pakai lu ngomong. Dia kan nggak berani gini. Udah ngomong aja, suruh sini sama Adi gini ke gua langsung gitu. Udah akhirnya itu putus tuh Bang, karena memang si Adi nggak berani gitu, entah nggak berani atau nggak mau ribet gitu orangnya gitu. Udah sampai beberapa kejadian tuh udah keterlaluan lah, sampai yang terparah Bang. Jadi pas lagi makan di WC tuh, makan di kantin, sampai tangannya itu garpu. Iya, sampai segitunya itu. Pulang berangkat, jadi masuk kelas dia pegangin terus tangannya. Lu kenapa tangan lu kok itu? Enggak, ini gua tadi alasan macam-macam lah. Akhirnya saya temenin ke UKS, ini pasti ini akhirnya dicerita di UKS tadi si Anu garpu ke tangan gua gitu. Wah gila, udah keterlaluan deh banget deh. Dan dia tetap masih nyimpan itu kegiatan itu, yang kegiatan itu kita nyebutnya lah ya, udah kayak gitu ya. Nah terus sampailah Bang ketika kita naik kelas 2. Dari kelas 1 sudah selesai sampai naik kelas 2. Di kelas 2 itu, di tengah-tengah kelas 2 kita ada kegiatan retret Bang. Retret itu kalau itu kan kegiatan untuk sekolah-sekolah Katolik ya. Retret itu kalau untuk di sekolah Islam mungkin kayak pesantren kilat lah Bang. Oke. Jadi Jumat Sabtu Minggu kita keluar kota gitu, kita lulus Sukabumi kalau nggak salah. Terus di satu wisma gitu. Jadi wisma itu milik kayak persekutuan gereja kalau nggak salah ya. Maaf kalau saya salah, koreksi teman-teman yang nonton gitu. Persekutuan gereja. Jadi bangunannya itu memang bangunan tua Bang. Itu bangunan mungkin udah dari tahun 50-an, 60-an lah gitu. Bentuknya letter U gitu, letter U. 2 lantai ke atas dan luas gitu. Terus kita masuk ke dalam, kita naik beberapa bis gitu, masuk ke dalam wismanya itu di daerah Sukabumi, di Lido ya, kan daerah Lido gitulah, belum sampai Sukabumi kota gitu.
Kita masuk semuanya di bagian kamar dan saya dapat sama Adi kebetulan. Bagian kamar untuk ceweknya sebelah kiri, bagian sebelah kiri gedung, sebelah kanan gedung. Terus di sini ada tempat untuk aktivitas, di lantai 2-nya ada kayak kapel. Kapel tuh kayak musola Bang, gereja kecil. Kapel ya. Kapel, gereja kecil gitu. Nah, udah itu tuh, udah kita masuk, kita sampai siang. Tengah hari makan siang bareng-bareng, baru masuk ke kamar masing-masing. Sampai situ nggak ada kejadian apa-apa, masih aman-aman aja, masih sesuai dengan rundown dari acara retret itu sendiri. Nah, mulai ada kejadian itu ketika malamnya Bang. Jadi malamnya itu kita semua dikumpulin di kapel itu, duduk bersila, di depannya ada kayak fathernya lah, ini apa namanya, pendetanya lah, buat pasturnya. Jadi pasturnya itu kayak semacam memberikan konseling ke kita untuk lebih apa ya, kayak ingat orang tua, jadi disedih-sedihin gitu Bang, disedih-sedihin gitu. Ya, kayak itu apa namanya, kalau kita itu ngadain acara renungan malam lah. Renungan malam, pokoknya sebisa mungkin untuk introspeksi gitu-gitu. Nah, cuman kan suasananya itu kan kapelnya itu agak gelap-gelap gitu kan, ada lilin-lilin gitu-gitu. Nah, saya di barisan belakang. Nah, terus cuman saya kan masih badung ya Bang ya. Jadi di saat apa namanya, lagi disedih-sedihin gitu, saya malah ketawa. Saya kayak ketawa gitu. Nah, suara ketawa itu saya terdengar sampai depan sama pastor. Akhirnya pastor marah. Yang kalau nggak salah kata-katanya, yang kalau yang nggak mau serius ngikutin renungan silakan keluar gitu. Dah tuh, terus lanjut lagi, saya masih ketawa-ketawa. Akhirnya saya diusir Bang Le. Saya sama 2 teman saya diusir dari kapel, suruh balik ke kamar. Nah, balik ke kamar, saya keluar. Nah, kayaknya saya nangkep ada mimik wajah yang agak beda dari Adi. Kayak muka sedih gitu atau gimana gitu. Ya, berarti gue sendiri dong. Mungkin gitu ya kata-katanya, berarti gue sendiri dong di sini dong, lo diusir keluar gitu. Akhirnya saya masuk ke kamar, saya mandi, terus saya tidur ayam lah gitu kan. Udah tuh, sampai situ saya nggak tahu apa yang terjadi sama anak-anak di pas renungan malam itu. Saya tiduran sampai akhirnya sekitar jam 10 ya, jam 11 saya kebangun karena suasananya nggak enak Bang Le. Suasananya itu kayak itu kan daerah Sukabumi harusnya dingin ya, harusnya sejuk lah gitu. Apalagi di masa itu belum ada polusi kan, Bogor dan Sukabumi pasti masih sejuk-sejuk ya di situ kan, tahun 90-an itu. Terus suasana kayak sumpek itu, sumuk kayak orang-orang gerah gitu. Akhirnya saya niat mau mandi ulang gitu, mau kamar mandi, pipis sambil mau cuci muka, basah-basahin leher gitu. Jadi ini lantai 2 Bang Le, lantai 2 kalau kita mau ke kamar mandi, kita harus ngelewatin kapel lagi. Ngelewatin kapel lagi tuh. Nah, terus pas saya ngelewatin kapel kok pintunya itu tidak tertutup dengan rapat. Karena masih ada cahaya lilin yang keluar dari arah kapel gitu. Selintas saya jalan, saya ngeliat ada satu sosok di dalam kapelnya itu. Satu sosok, saya udah melewati kapel itu, cuman karena saya ngeliat ada satu sosok, saya balik lagi. Kayak masih ada orang gitu di dalam. Saya intip jauh ke dalam, persis di bawah, di depan altarnya itu. Jadi kosarannya altar, terus lilin, atasnya ada patung Yesus ya, Yesus itu kalau saat itu Yesus itu. Nah, terus di bawahnya persis altarnya itu ada satu sosok yang lagi bersila ngadap altar, bersila
Saya liatin kok familiar sama sosok itu. Saya agak maju, agak buka dikit pintu, saya lihat jauh ke dalam, saya merasa itu Adi. Masih duduk bersila di depan altar. Karena kan tubuhnya sangat bisa dikenali lah ya. Duduk bersila, jadi sedakap apa gimana ya, jadi bersila gini gitu. Nunduk kepalanya gitu. Karena kan karena gemuk, lehernya kan nggak terlalu kelihatan ya. Jadi duduk begitu, wah ini Adi udah fix nih. Saya mulai mendekat tuh ke si Adi, tapi saya belum manggil, masih mendekat buat mastiin aja gitu. Karena itu couple dan itu udah jam 10 malam, saya nggak mau berisik gitu. Semuanya saya sentuh aja gitu. Dalam pas makin mendekat, kok ada gestur yang berubah dari si Adi ini, tampak dari belakang. Dia tuh kayak gini Bang Le. Kayak apa, entah itu kayak orang ketawa atau lagi nangis. Oke. Gini kan kalau orang ketawa kan bahunya kan naik turun ya. Gitu. Terus saya sambil jalan begini Bang Le, jalan pelan-pelan gitu ke dalam. Nah, sekitar 10 meter, makin mendekat lagi 5 meter, 3 meter, pasti 2 meter, dia berhenti bergerak bahunya. Langsung balik badan. Pas balik badan itu sekilas mukanya agak beda Bang Le, agak pucet, agak di cahaya temaram lilin itu pucet dan bibirnya agak kering gitu kan. Balik badan langsung jalan begini Bang Le, mendekati saya. Mendekati saya terus langsung teriak dia, lu di mana, kenapa lu nggak nolong gua gitu. Jadi cepat gitu, lu di mana dan kenapa nggak nolong gua gitu. Langsung kayak nabrak saya Bang Le. Gitu. Di situ saya pingsan. Jadi kayak blackout gitu. Entah yang nabrak tubuhnya atau yang nabrak apanya gitu, saya nggak ngerti. Yang jelas saya kayak ditabrak angin topan gitu, bek gitu. Langsung jatuh, blackout. Saya nggak sadarkan diri saat itu. Tapi ketika nggak sadarkan diri, saya ngelihat dalam mimpi saya nih ya, dalam imajinasi saya ini kayak banyak kayak potongan-potongan slide gitu loh, video kayak semacam kalau kita lagi ngedit video tuh ada potongan ngeblur random aja. Saya nggak nangkep itu apa gitu, kayak film yang berputar kencang gitu. Tapi saat itu saya belum nangkep itu apa maksudnya gambar-gambar itu, dan saya nggak bisa ngejelasin itu apa gitu. Dan pingsan lah saya nggak tahu itu apa yang terjadi sampai detik ini belum bisa jelaskan dengan kata-kata gitu. Ternyata saat saya pingsan itu 1 jam kemudian ada perawat suster yang melintas ngelihat saya di dalam lagi tiduran. Katanya diangkat dibawa ke kamar gitu. Dia pikir saya ketiduran. Karena tadi selesai acara, karena sudah terlalu malam, saya ketiduran di kapel gitu. Dia pindahin ke kamar. Udah tuh dulu Bang Le. Tidurlah saya udah jam 10 11 sampai menjelang pagi, menjelang subuh jam 4 baru saya sadar. Ketika saya sadar, saya duduk di kasur ya. Saya berusaha ngelihat apa sih yang terjadi kemarin gitu. Dan saat itu Adi lagi nggak ada di kasur yang samping saya gitu kan, saya sekamar sama Adi. Apa yang terjadi kemarin ya? Dan Adi di mana ya gitu? Wah, beribu pertanyaan lah yang ada di pikiran saya, sampai saya sambil nginget-nginget gambar-gambar apa gitu yang jelas di masuk ke pikiran saya kemarin itu. Jadi subuh saya sepanjang menjelang pagi itu sempat saya masih mikir-mikir itu apa yang terjadi sama saya. Sampai jam 7 pagi ada keributan di bawah. Karena saya di lantai 2 ya. Keributan di taman di bawah itu. Saya buka pintu, saya keluar dari teras itu. Udah rame-rame Bang Ale.
udah rame-rame, entah itu apa rame apa-apa. Akhirnya saya penasaran, berusaha memecah kerumunan keramaian itu. Tiba-tiba dari arah WC, lantai 2 juga kan WC-nya kan ya, turun banyak orang lagi menggotong sesuatu. Menggotong sesuatu yaitu kantong jenazah Bang Le. Berwarna orange. Kantong jenazah dari lantai 2 turun. Saya masih belum bisa jelas tuh, dapat gambaran jelas tuh itu apa gitu, kantong jenazah apa gitu. Pas saya tanya-tanya, itu siapa ya bro yang meninggal bro? Ke teman-teman sekitarnya, Adi. Jadi ada sekitar 5 orang ngegotong kantong besar keluar dari gedung. Di luar itu sudah ada ambulans. Saya masih belum yakin itu Adi. Tapi ketika saya ikutin kerumunan, nanya ke guru kita dan konfirmasi itu Adi. Wah, itu saya lemes banget, lemes-lemesnya gitu. Nggak kuat buat berdiri aja tuh, saya nggak kuat tuh. Akhirnya saya balik ke ruang tamu gedung, saya senderan gitu. Nah, entah kenapa mulai jelas gambar-gambar yang kemarin sempat yang dalam mimpi itu, entah apalah itu kan. Jadi mulai saya susun lah itu puzzle gambaran itu. Saya inget sampai pusing kepala saya buat di sini buat inget lagi gitu. Jadi ternyata Bang Le, Adi itu meninggalnya nggak wajar. Jadi kronologisnya ketika saya di kapel keluar, diusir sama pastor, balik ke kamar, dan setelah kegiatan itu selesai, renungan malam, Adi dicegat lagi sama teman-teman yang dia dipojokin sampai masuk ke kamar mandi. Alasan mereka katanya kelihatan tuh tergambar jelas di visual itu bahwa Adi itu nggak sering ngadu-ngadu. Itu menurut saya nggak beralasan ya, karena nggak akan kayak gitu ngadu-ngadu ke guru soal kelakuan mereka. Adi dipukulin di situ, dipukulin terus, dipojokin sampai terjatuh, diinjek sama mereka sampai ya setengah-setengah pingsan lah gitu. Mereka keluar, ditutup pintunya kamar mandi, disiram-siram air sama mereka pakai gayung, jadi mereka ambil gayung, taruh di wastafel, siram lagi, lempar gayung ke atas. Dari atas itu kan, atasnya kan bolong ya kamar mandinya itu. Dalam keadaan Adi udah setengah pingsan di dalam itu. Jadi di kondisi dingin, udah lagi pingsan. Adi mungkin kena serangan jantung di situ. Ini masih dugaan ya, karena tubuhnya, karena tubuhnya memang gemuk kan, terus tambah udara dingin apa segala macam, serangan jantung. Itu cerita itu saya simpen sampai ada sekitar berapa minggu gitu, karena saya juga bingung Bang Ale kan, kalau saya bilang saksi mata, saya nggak melihat langsung. Tapi gambaran itu jelas ada di pikiran saya gitu. Kalau saya ngadu ke polisi, saya saksi mata berdasarkan mimpinya, saya diketawain dong sama polisi dong. Karena saya nggak ada di situ gitu. Saya takut itu cuma halusinasi saya doang gitu, nggak bisa jadi saksi, jadi acuan gitu, jadi barang bukti gitu. Tapi saya sempat ngomong ke guru BP saya, karena saya dekat sama guru BP saya kan, bapak yang saya disebutin lah namanya, pokoknya saya ngadu, Pak saya gini. Waduh, repot Iskandar nih soalnya ini nggak bisa jadi barang bukti. Tapi jelas Pak, orang-orangnya saya tahu, ada 4 orang Pak. Saya tahu orang-orang yang ada di situ gitu, jelas banget itu. Akhirnya ya udah gitu Bang Ale, gantung aja, memuai begitu aja informasinya, karena saya serba salah. Cuman yang menariknya dari kejadian itu, saya lebih sensitif Bang Le. Sensitifnya itu bukan saya
kayak anak indigo gitu, bukan gitu. Saya nggak ngeliat sesuatu gitu. Cuman rasanya itu kayak ketika saya ada di kondisi satu tempat yang mungkin ada, itu tuh perasaan nggak enak persis sama ketika saya di malam itu Bang Le, yang pas kejadian si Adi dibully, saya di kamar, yang saya merasa resah, terus punggung saya tuh kayak panas, terus kuping tuh agak berdenging terus gitu kan, kayak orang lagi demam gitu. Nah itu kondisi-kondisi yang makin kesini makin kok sering terjadi gitu ke tempat-tempat kalau ketika saya lagi naik gunung gitu. Kalau penampakan apa segala macam saya sama sekali nggak bisa gitu kan. Cuman kalau di berusaha dianalisa, kok setiap kayak ada kondisi saya kayak gitu kok ada kejadian apa gitu. Itu yang bikin saya ngerasa wah kayaknya gue agak sensitif nih, ada perubahan di badan gue nih gitu. Bukan indigo loh Bang Ale ya. Jadi saya takut ketika saya ngomong indigo, pasti banyak teman-teman yang ngerasa ini kayaknya lebih sensitif nih kondisinya gitu. Jadi Bang Ale, ketika saya udah mulai merasa sensitif gitu-gitu, itu kan terjadi ketika saya SMP, SMA, kuliah, sampai ketika mulai ada kejadian yang serupa lagi, yang benar-benar saya merasa ini fix deh nih, ada yang terjadi, ada yang salah di badan gua nih. Yaitu ketika saya mulai hobi motret ketika kuliah. Hobi motret, saya motret di salah satu gedung teater yang ada di Jakarta Pusat. Itu memang gedung-gedung tua, gedung dari zamannya Soekarno mungkin sudah ada gitu. Bentukannya old school lah gitu, gaya-gaya Belanda. Teman-teman pasti sudah bisa mengira ini di mana gitu. Lalu motret itu acara malam-malam setelah habis sisa. Ketika saya motret, jadi sebenarnya nggak ada masalah di acara teaternya itu. Cuman ketika yang jadi masalah ketika kan kalau teater itu sebenarnya ada babak-babaknya tuh Bang Ale. Antara babak 1 sama babak 2 itu biasanya stop, semua penonton digiring keluar untuk istirahat. Di luar tuh biasanya sudah ada kopi, ada teh, ada snack. Setelah saya makan di luar, saya lebih dulu datang masuk lagi ke dalam teater. Kalau saya boleh gambarkan Bang Ale, teater kan sebenarnya kayak bioskop ya. Cuman karena kalau di depan ke bioskop itu di depannya ada layar, kalau teater itu ada panggung gitu. Saya duduklah di salah satu bangku di tengah agak belakang ke atas. Dia kan gini kan. Nah terus saya iseng-iseng tuh setting kamera. Setting kamera di dalam gedung itu. Ketika saya lagi nyorot-nyorot ke panggung kosong di depan saya ngelihat ada di pojok tirai sana ada kayak seseorang yang ngintip, tapi bukan ngeliat ke saya, ngeliat ke bangku barisan depan. Saya kan pakai lensa tele Bang Le tuh yang panjang. Tapi dia jelas betul saya ngeliat tuh orang sosok itu pakai baju kayak noni Belanda gitu, yang agak kembang roknya. Dia ngeliat ke barisan bangku paling depan. Terus saya kaget, apa ini mata saya yang salah atau gimana gitu. Tapi memang jelas di gambar itu salahnya saya nggak jepret itu. Saya cuma lagi ngeker-ngeker aja gitu. Jadi setengah tubuh dia itu hilang ketutupan tirai, setengah tubuh dia keluar dari tirai ngintip ke barisan depan. Terus saya ubah-ubah lagi, saya tadinya bidik, saya ubah lagi, saya giniin lagi, udah nggak ada tuh di tirai pojok sebelah kiri itu. Ternyata saya zoom in, dia pindah Bang Le ke bangku paling depan. Oh duduk nih sekarang. Duduk sekarang dia. Cuman yang membedakan adalah dia lagi nengok ke saya Bang Le. Jadi posisinya itu bukan dia lagi nengok ini gitu. Nengok kayaknya kayak dia nyadar gitu bahwa ini orang ngeliat gua gitu.
tadinya dia nggak nyadar waktu dia lagi di panggung. Pas dia udah pindah duduk di bangku paling depan, dia kayak nyadar nih orang lagi ngeker gue nih pakai kameranya nih. Jadi nengok ke sini gitu. Awalnya saya masih belum dia nengok. Kok lama-lama kayak kontak mata saya sama dia gitu, eye to eye gitu. Kaget saya, langsung saya turunin. Saya keluar Bang Ale. Itu takut, benar-benar takut gitu. Karena di dalam acara teater itu bukan soal tidak ada yang menggunakan baju noni Belanda. Itu fix, bukan pemain yang lagi keluar dari ruang make upnya atau gimana gitu. Itu karena kostumnya juga pun tidak terlihat baru Bang Ale. Oh, udah usang kayak udah. Iya, udah usang kayak biru-biru tua gitu. Nah udah tuh saya kabur, tas kamera saya masih di bawah bangku, kamera sudah saya setenteng, saya keluar ke dalam ini gitu. Saya laporan sama teman-teman saya, gini. Wah itu sih kalau menurut saya karena bener-bener apa yang saya rasakan itu kok beda gitu. Karena kan sebelumnya saya nggak pernah penampakan Bang Ale. Dari saya kecil sampai saya umur di tahun 2012 itu sama sekali nggak pernah lihat penampakan. Baru kali ini saya seumur hidup saya ngeliat penampakan kayak gitu. Apakah ini karena kejadian waktu saya SMP gitu, yang saya masuk bersentuhan sedikit dengan dunia lain gitu? Apakah apa gitu yang saya masih cari jawabannya gitu. Cuman ya saya berharap sih nggak ada kejadian lagi. Cuman fenomena saya bisa merasakan sih masih sampai sekarang masih kerasa gitu. Tapi penampakan visual baru pertama kali, dan ternyata usut di tahun sebelum kemerdekaan gedung teater itu sering terjadi kecelakaan Male. Jadi kebakaran. Okay. Jadi berapa kali kena bom pesawat Jepang apa segala macam. Akhirnya yang banyak korban jiwa di situ. Ya mungkin kalau dicocok-cocokin mungkin karena itu salah satu korbannya atau gimana gitu. Itu sih Bang Le pengalaman saya. Jadi kan ini setelah kepergiannya si Adi, yang tadi kan Bang Iskandar nggak menceritakan lagi, langsung lanjut ke posisi Bang Iskandar itu udah kerja ya, nggak ada di situ menceritakan bagaimana apa sebenarnya yang terjadi, apakah ini dilaporkan ke polisi atau gimana nih kelanjutan si Adi. Nah setelah itu juga apakah Bang Iskandar didatengin oleh Korin atau arwahnya si Adi ini? Jadi kasus ini ditutup rapat-rapat sama sekolah. Oh, jadi nggak dimasuk ke ranah hukum Bang Ale. Saya nggak tahu, mungkin pihak sekolah ketemu langsung sama orang tua atau ada perjanjian apa gitu. Intinya damai gitu. Karena takut citra buruk kali Bang Ale ya. Citra buruk dari sekolahan gitu. Kalau sampai kejadian ini terblow up, pasti kan terkenal sekolah ini jadi sekolah pembuli gitu. Jadi sehingga mungkin orang nggak mau masuk sekolah itu, mungkin itu ya. Jadi akhirnya ya menghilang begitu aja. Yang hanya tahu adalah guru-guru di zaman itu dan satu angkatan di saya di zaman itu. Karena diwanti-wanti tuh Bang Ale, jangan kasih tau siapa-siapa, gini. Mungkin ada bocor-bocor sedikit ke anak kelas lain, kakak kelas kita atau adik kelas kita atau ke orang tua. Tapi yang jelas sekolah ngebantah adanya kasus itu. Memang agak miris sih, saya sedih banget sih, kayak semacam penasaran gitu ya kalau memang dari sisi Adinya gitu. Ini gue disiksa loh, dizolimin gitu, tapi nggak ada jelasan penyelesaiannya gitu. Nah kalau soal
arwahnya itu saya sampai detik ini belum tahu Bang Ale. Itu yang terjadi, saya sempat jelaskan kan. Saya nggak tahu yang terjadi sama saya itu apa gitu. Cuman memang tabrakannya itu kerasa betul. Jadi kalau kita lagi di pinggir pantai, kita kan ditabrak sama angin ya. Cuman kan anginnya itu halus ya. Tapi kalau ini angin tapi punya bobot gitu, punya agak kasar gitu. Kayak, nah itu tuh bus gitu. Angin dingin sih saya ngerasanya itu. Ketika apalah itu, pokoknya makhluk itu menabrak tubuh saya, angin dingin yang keras gitu, yang nah itu udah saya nggak inget apa-apa lagi. Sadar-sadar ketika menjelang subuh sudah ada di kamar. Tuh dengan visual yang tadi saya jelasin itu. Ya. Tapi rentangnya sangat lumayan lama ya dari kejadian itu, dari meninggalnya si Adi ini sampai Bang Iskandar ini kan kayak apa namanya kalau boleh dibilang siksennya muncul ya itu ya. Itu lumayan lama ya, berarti sampai kerja itu puluhan tahun ya kayaknya berarti. Berarti ya belasan tahun ya. Dari 90-an sampai 2012 ya. Ya belasan itu. Nah itu saya juga kurang tahu tuh Bang Le ya. Jadi karena memang tiba-tiba tercetus begitu aja. Apakah memang sosok yang di dalam gedung teater itu sangat kuat, powernya sehingga bisa menyentuh saya apa gimana gitu. Tapi yang jelas saya ngelihatnya positif thinkingnya, dia cuma mau kenalan sama saya sih. Karena dia merasa nggak banyak orang kan yang bisa melihat dia kan. Tiba-tiba saya bisa ngelihat, makanya dia agak kaget mungkin ya, cuma mau kenalan doang. Nggak, karena setelah itu nggak ada efek apa-apa Bang Le. Nggak ada efek apa-apa. Saya sih sejauh ini ya masih ditunjukkan yang baik-baik, karena saya merasa yang saya ditunjukin makhluknya itu tidak dalam keadaan rusak gitu, buruk gitu. Baik gitu, dalam keadaan cantiknya dia gitu, posisi cantiknya dia. Kalau tapi tetap serem sih. Mau tapi cantik mau jelek. Itu kejadian pertama dan terakhir. Oh, tapi setelah itu nggak ada lagi Bang Le, nggak ada lagi. Cuman yang pertama dan terakhir yang saya lihat secara mata ya. Tapi kalau rasa-rasa aja sih sering ya. Kayak di sini pun saya rasa ada yang beda gitu. Di studio ini cuman ya gitu aja, sebatas itu. Saya nggak bisa gimana gitu. Tapi sih nggak perlu juga ya Bang Iskandar, walaupun tahu ya jangan sampai dikasih tahu ada apa di sini gitu. Nanti bisa-bisa editor saya nggak mau tidur di ini lagi, di studio lagi Bang. Ya seperti yang saya bilang tadi Bang Ale, saya hanya bisa merasakan gitu. Jadi makanya saya takut dibilang punya kemampuan itu gitu, karena saya hanya bisa merasakan. Tapi memang agak valid ketika saya udah merasakan gitu. Kalau saya punya partner di sini yang bisa, mungkin anak-anak indigo bisa di cross check, saling cross check gitu. Saya sering melakukan itu gitu. Bener gak sih yang gue rasain ini? Iya, Mas Is ada di sebelah sana gitu. Nah valid gitu, kayak gitu. Ya. Mungkin dari teman-teman juga ya, kalau ada yang lagi nonton, teman-teman yang mempunyai kelebihan khusus ya yang diberi oleh Tuhan. Mungkin ada apa yang ada di Bang Iskandar ini, mungkin bisa dijelaskan ya. Maksudnya dia ini mungkin nggak, kalau sekarang ini Bang Iskandar ini kan nggak, kalau ngelihat itu nggak ya Bang ya. Tapi lebih peka dengan hadirnya yang seperti itu gitu. Karena kan katanya Bang Ale sih, kata teman-teman saya, ketika kita lagi bercerita ini jadi mengundang energi itu Bang Ale. Ketika lagi kayak kita lagi cerita soal Adi gitu, kita lagi cerita soal noni-noni Belanda yang ada di gedung teater itu ikut tersedot katanya energinya, katanya juga gitu Bang Ale. Saya juga nggak paham juga, sehingga mungkin dia hadir di sini, mungkin juga tidak gitu. Itu sih. Ya itulah apa namanya teman-teman ya, korban. Kita balik lagi ke yang saya masih penasaran, karena sekarang ini kan banyak banget yang di sekolahan itu
korban bully Bang ya. Bahkan ada si pembuli dan ada korbannya. Bahkan yang terbaru ini adalah yang di mana itu, yang di Kediri ya, pondok pesantren gitu ya. Pondok pesantren itu ya. Itu gimana, saya aja yang kita ya punya anak gitu ngelihatnya kayak itu tempat, menurut kita kan tempat yang paling aman loh buat menitipkan anak kita, dan itu ternyata menjadi neraka buat kita sendiri. Jadi yang tadinya saya pengen menempatkan atau memondokkan anak saya di pondok, jadi beribu-ribu kali buat saya mikir gitu untuk pondok ya, bukan berarti karena udah ngelihatnya udah trauma duluan nih Bang, belum apa namanya, belum kita masukin anak tuh udah trauma duluan. Kok banyak bener kejadian-kejadian kayak gini, kok kenapa kejadiannya selalu di pondok gitu. Yang notabene pondok itu adalah istilahnya ya menurut kita sangat aman gitu loh Bang, buat menuntut ilmu. Sebenarnya sih Bang Ale, nggak bisa terjadi di mana aja ya, kayak tadi kan cerita saya dari basicnya dari Katolik. Nah ini kejadian yang baru-baru dari pondok yang Islam gitu kan, jadi dimanapun bisa terjadi sih sebenarnya gitu. Yang saya sayangin teman-teman yang melihat kejadian ini, sebenarnya ini contoh buruk saya sih Bang Ale. Harusnya ketika saya udah melihat pertama kali, saya udah lapor ke guru gitu misalnya, jadi cepet teratasi gitu. Karena ya korban pasti takut Bang Ale. Ya seperti halnya dengan ya mungkin teman-teman belum ada yang tahu ya, bahwa semasa di SMA juga saya yang bekas korban pemuda nih Bang. Tapi kalau saya lawan Bang. Jadi awalnya memang nggak saya lawan ya, saya yang ikut. Dia lewat ngeplak kepala saya nih Bang, lewat pak gitu. Diem. Karena saya takut dia ini punya backingan preman nih. Temennya preman. Iya. Lama-kelamaan, memang di bahasanya kita di sana bahasa ini ya Bang ya, bahasa Jawa ya, karena di daerah saya mayoritas Jawa. Dan saya pun bisa bahasa Jawa. Jadi, le katanya gitu. Pak, gitu udah berapa 2 kali 3 kali saya diam ini Bang. Ini awal-awal saya masuk SMA, belum punya teman. Tapi pada akhirnya emosi saya keluar juga nih. Waktu itu saat hari hujan, saya lagi baca koran nih. Baca koran, dia lewat langsung ngerebut koran saya nih. Wah delok le, api tenan ki katanya gitu kan. Udah mendidih nih Bang, karena dari kemungkinan dendam ya, yang sebelumnya dia melecehkan, tapi melecehkan dengan cara membuli itu tadi ya. Saya datang, saya bangun. Sebut namanya. Diulang. Sebut saja dia Hendra lah namanya. Lu Hendra ya, nggak bisa ngelihat gua seneng dikit. Ngopo katanya, ratrimo katanya. Iya kata gua, anjing. Pak. Karena jadi berantem. Langsung saya tinju, ini dia sampai berdarah. Dia mau bangun lagi, saya tarik lagi rambutnya, tinju lagi, dilerai lah sama yang lain. Intinya ini kasusnya panjang nih Bang, karena terjadi yang pemukulan pertama kali di sekolahan itu adalah saya. Saya sampai kakak saya yang dari Jakarta itu sampai datang ke ini buat mendamaikan, buat ke sekolahan. Karena itu kejadian yang benar-benar apa ya namanya, orang yang belum pernah berantem Bang, emosi itu tenaga mungkin 10 kali lipat keluar semua. Saya yakin itu. Gitu. Jadi ya dari situ teman-teman dilawan. Jangan kita diam aja. Kalau ada perlakuan atau kita dibully, kita hajar balik. Daripada kita mengobati mereka ke rumah sakit, enakan kita ngobatin dia deh. Gitu. Kalau saya dulu ya, prinsip saya waktu masih SMA gitu. Itu sih Bang. Sama halnya saya juga korban bully. Iya, memang harus kita lawan sih bully itu. Kalau nggak akan terus dia makin happy kan. Iya, soal lagian kenapa sih kalian masih SMA, masih SMP kok hobi buat apa? Mau jadi
Itu dia. Belajar gitu. Oke. Gemes ya Bang Ale. Gemes Bang, bener deh. Saya tuh, tapi alhamdulillah saya sama teman saya ini malah setelah itu jadi sahabat. Oh ya, biasanya Karena gitu. didamaikan sama kakak saya. Ya. Gitu. Oke, Bang Iskandar. Sampai di sini ada yang mau ditambahkan lagi kira-kira mungkin pesan dan kesannya yang perlu disampaikan ke teman-teman di rumah atau yang punya anaknya, anak laki-laki atau anak perempuan sama aja sih sebenarnya ya. Silakan. Mungkin untuk yang nonton video kita ini, mungkin ketika ada kondisi seperti saya, ketika kalian melihat orang yang sedang dibunuh, harusnya dirangkul lah gitu kan. Dirangkul kalau memang dia nggak berani melakukan, mungkin Bang Ale lebih berani gitu, tapi banyak juga teman-teman di luar sana yang nggak berani buat melawan gitu. Setidaknya kalau kamu nggak bisa ngebela, kamu ngerangkul dia gitu. Iya, Jadi dia betul. nggak merasa sendiri gitu. Itu sih yang pesan kita, karena teman-teman kita ini kita nggak tahu ada di dalam hatinya apa gitu. Itu akan jadi trauma sampai dewasa pasti. Ya betul. Itu sih. Ini gue mau nangis loh, seriusan Bang. Itu pedih banget ya, tambahan sedikit ya. Ya. Jadi setelah itu dia pulang, dia laporlah ke temennya yang preman itu juga. Ini teman-teman saya Bang, teman-teman akrab saya. Itu pada diem. Dan ketika pulang sekolah, saya dicegat sama 2 orang itu. Saya duel 2 lawan 1. Oh, dikeroyok dong berarti. Dikeroyok. Dan itu teman-teman saya nggak ada yang lerai. Itu dia. Nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya ya itu sakit banget sih kalau sama guling-guling kan banget tuh. Sampai ini terlalu panjang ya kalau saya ceritain. Ini saya singkat aja. Intinya ya kayak gitu deh. Saya duel sehingga ada kakak kelas yang berani maju waktu itu. Akhirnya berhenti sampai di situ. Dilerai gitu ya. Ya, tapi setelah itu sih masih berlanjut. Intinya karena saya ketakutan dengan hal itu ya saya panggillah kakak saya, karena orang tua saya kan udah tua ya Bang. Iya. Jadi nggak mungkin mengurus hal yang kayak gitu. Oke, Bang Iskandar. Ya. Terima kasih buat waktunya. Ya. Semoga dari kisah ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Amin. Oke, Backpacker, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Iskandar. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik ataupun horor, silahkan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Iskandar, terima kasih Bang buat Ale, waktunya. buat kesempatannya juga. Ini cerita yang luar biasa, Bang. Ya. Sampai jumpa.